Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Widya dari channel Wid and Lut. Aku di channel ini berbagi mengenai pengalaman aku sebagai ibu rumah tangga dan sharing apapun yang ingin aku sharing. Terima kasih sudah klik video ini, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa support aku dengan like, comment, subscribe lengkap dengan aktifkan loncengnya ya, biar kita bisa lebih dekat lagi dan ketemu di video aku selanjutnya. Untuk teman-teman yang berkenan berteman lebih dekat dengan aku, kalian bisa follow Instagram aku @widyakuswara. Di video kali ini aku mau bahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu step by step persiapan pernikahan level kedua. Karena kemarin itu videonya kejeda saat pembuatan, anak aku bangun, jadi baru kali ini aku bisa lanjut lagi buat videonya. Semoga walaupun videonya terjeda tidak mengurangi dari kemanfaatan video aku ya. Aku disclaimer dulu, apa yang aku sampaikan ini tidak ada teori bakunya, melainkan berdasarkan pengalaman aku saat menikah dan pengalaman kerja aku di bidang WO. Dan di sini sekalian aku promosi dulu, aku itu kerja di WO Budi Suara di Bandung, tapi kita bisa keluar kota. Untuk teman-teman yang minat hat-hat WO Budi Suara, kalian bisa klik linknya di bawah deskripsi box. Jangan lupa gunakan kode Widya Kuswara saat menghubungi admin biar kalian dapat potongan harganya. Oke, kemarin kita udah bahas poin ke-1 sampai ke-5. Kita lanjut sekarang poin ke-6 di level kedua. Poin ke-6 level kedua yaitu catering. Untuk catering ini banyak banget pilihannya. Kalian bisa pilih dari mulai jasa masaknya aja, jasa masak dan belanja, jasa masak, belanja, serta alat-alatnya. Dan ada juga pilihan catering yang benar-benar lengkap dengan dekorasinya. Kalian bisa sesuaikan dengan budget dan keperluan kalian. Kalau misalnya kalian memang udah hobi untuk belanja nih ya, udah punya pengalaman mengurus catering pernikahan, kalian bisa belanja sendiri. Tapi kalau alat-alatnya nggak ada, kalian bisa sewa. Biasanya salon-salon gitu juga menyewakan alat-alat pernikahan tanpa jasanya, jadi itu bisa kalian jadikan opsi ya. Kalau misalnya kalian gak mau ribet dan di keluarga kalian tidak ada yang pro untuk masak seperti keluarga aku, jadi kita ambil instannya aja. Udah banyak banget catering yang harganya miring dan menyediakan paket yang super lengkap. Paket yang super lengkap akan aku bahas sedikit di sini. Jadi ada beberapa catering itu menyediakan dengan dekornya. Dekornya ini teman-teman perlu ketahui, tidak semua catering handle dari depan buku tamu sampai ke catering area mereka sendiri, enggak. Tapi biasanya untuk paket standar mereka menyediakan dekor hanya untuk area mereka sendiri. Kalau misalnya harga paketnya itu ada A, B, C, biasanya harga yang A atau yang termurah itu paketnya hanya dekor itu sendiri, dan tipe-tipe dekornya pun ada bermacam-macam. Kalian bisa tanyakan aja detailnya seperti apa. Untuk paket catering yang super eksklusif, biasanya harganya memang lebih mahal, tapi mereka sudah handle dekornya dari awal pintu masuk, gate masuk, sampai dengan area mereka sendiri, yaitu area catering. Itu kalian harus hati-hati, jangan sampai kita nyangkainya itu paket A udah semua dekornya, ternyata dekornya hanya dekor catering aja, padahal kita nyangkanya itu udah full area dari depan sampai belakang mereka yang dekor. Jadi saat hari H ada miss, taunya gak ada dekornya dari depan sampai pelaminan. Karena seperti yang udah aku bahas di video sebelumnya, di bagian dekor, bahwa dekorasi dari gate masuk sampai pelaminan adalah tugas dari vendor dekorasi, bukan tugas vendor catering. Jadi kalau misalnya kalian dapat harga paket E misalnya dengan harga sekian, itu udah full dekor, kalian pastikan lagi dekornya seperti apa saja yang kalian terima, cukup atau tidak untuk memenuhi gedung kalian punya. Untuk masalah paket-paketan itu disesuaikan juga biasanya dengan menu yang kalian pilih dan jumlahnya. Jumlah di sini bukan berarti jumlah packs, tapi jumlah variasi makanannya ya.
Jadi untuk pemilihan paket ini baiknya kalian konsultasikan dulu dengan kedua orang tua berikut dengan tim cateringnya. Jangan sampai ada miskomunikasi dengan salah satunya, jadi itu nanti akan merepotkan saat hari H. Nah teman-teman, karena kita membahas catering, kita akan nyambung dengan jumlah tamu undangan yang ada di level 1. Untuk vendor catering, kalian harus jujur berapa tamu undangan kalian sebenarnya. Jangan sampai kalian mengundang 500 orang, kalian bilangnya 400 karena dengan anggapan 100-nya itu tidak akan hadir. Jangan ya, karena meskipun akan dikali 2, kalau misalnya 500 berarti akan dikalikan 2 berarti 1000 packs. Itu kalian biasanya tidak menghitung keluarga yang akan datang, karena biasanya packs yang tidak hadir itu akan tetap terkonsumsi oleh keluarga kalian. Misalnya keluarga kalian ada ayah, ibu, ada adik kakaknya, ada orang tuanya, ada adik kakak orang tuanya. Itu banyak banget. Nah, itu tidak akan terhitung biasanya dalam undangan karena keluarga jarang banget dapat undangan yang selebaran. Jadi sulit banget untuk di tracknya. Jadi saran aku untuk catering ini benar-benar kalian harus hitung detail. Perkirakan dulu keluarga kalian, itu penting banget karena keluarga itu jarang banget ada yang hitung, tahu-tahu ya seabrek 300 orang. Please hitung keluarga kalian untuk catering kalian aman. Masih mending kalau bisa direkayasa dengan flow acara yang buka tutup untuk area catering. Tapi kalau tidak, kalian missnya banyak banget sampai 100 lebih porsi, itu tim WO dan catering tidak bisa membantu apapun, termasuk dengan rekayasa flow acara. Kami akan menyarankan untuk tutup acara terlebih dahulu, menurunkan pengantin dan tutup semua area catering. Jadi ya kita berpura-pura bahwa acaranya sudah selesai. Biasanya rekayasa itu yang kita ambil dengan kesepakatan WO dan catering dan keluarga. Nah, daripada hal itu terjadi, lebih baik cateringnya berlebih saja, ya nggak sih? Itu pasti diharapkan semua keluarga. Jadi, selain porsinya aman, kita juga masih bisa membawa lebihnya ke rumah dan dibagikan ke kerabat atau tetangga terdekat. Cukup catering, masuk ke poin 7, yaitu MC. Teman-teman, MC itu penting banget karena merupakan jantung acara. Mereka itu menentukan banget acaranya rame atau enggak. Untuk MC, ini aku pernah ketemu MC yang dia menghilang di tengah-tengah acara. Jujur aku sedih banget, padahal bukan aku yang nikahan dan bukan klien aku yang nikah. Tapi karena MC-nya kabur, jadi acaranya hampa aja. Kecuali memang MC itu diambil alih oleh tim musik. Biasanya tim musik dangdutan yang koploan gitu-gitu, mereka udah handle langsung ambil alih. Tapi saat itu acaranya bukan acara dangdutan cuy. Jadi acaranya ya hampa banget. Dan MC yang saat itu kabur tidak ada koordinasi dengan tim musiknya. Jadi tim musiknya juga kebingungan gitu saat mereka harus ganti lagu, tidak ada yang mengisi. Ya udah deh, bye bye. MC itu penggerak banget. Bos aku MC kan ya, itu namanya Abudi Suara. Dia tuh rame kalau bawain acara. Ini bukan promosi tapi honest review aku, karena aku sering banget nemenin dia untuk nge-MC di acara-acara. Ada gamesnya, ada kuis-kuisnya, ada lempar buket dan lain-lain, dan Abudi itu selalu mementingkan keinginan kliennya. Jadi dia saat meeting biasanya bertanya dia pengennya ada acara apa aja. Dan biasanya dia juga ngasih tahu bahwa ada beberapa rekomendasi acara yang bisa bikin acaranya rame. Apa diperbolehkan atau enggak, biasanya dia kasih tahu dulu dan minta izin dulu. Tapi tidak semua MC bisa seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus lihat dulu aja portofolionya seperti apa. Karena saat aku menikah pun aku pengen ada acara lempar buket, tapi ternyata teman-teman aku udah pada nungguin, MC-nya tidak mengarahkan ke acara tersebut.
Jadi ya sudahlah, padahal aku udah nyiapin hadiah-hadiah souvenir buat teman-teman aku yang dapat handbuket dan kuis-kuisan. Dan tugas wajib MC itu adalah saat opening dan closing teman-teman. Kalau misalnya dia closing tidak ada, ya kabur seperti MC yang sebelumnya aku ceritakan. Itu mohon maaf, dia tidak menjalankan tugas dengan baik. Sekalipun MC tersebut dikejar-kejar oleh acara selanjutnya, otomatis dia harus closing dulu di acara sebelumnya dan meminta izin kepada pengantin untuk pamit undur diri terlebih dahulu beberapa menit sebelum closing yang sebenarnya. Jadi tidak ujuk-ujuk di tengah acara dia menghilang tanpa ada closing. Closing itu boleh paling cepat dilaksanakan 1 jam sebelum acara benar-benar akan berakhir. Pernah juga ada kejadian, ini MC-nya aku lupa siapa, tapi dia itu memang dikejar banget acara selanjutnya, mepet gitu ya, dan lokasinya agak berjauhan. Acara ditutup jam 2, biasanya MC akan closing jam 1.45, tapi saat itu karena kondisinya seperti itu gitu ya, dia harus segera ke sana, ke lokasi kedua. Dia pamit kepada pengantin dulu jam 1 dan melakukan closing, serta dia menyerahkan acaranya ke tim entertainment. Itu aman teman-teman kalau kayak gitu, 1 jam atau enggak 45 menit lah sebelum kewajibannya terpenuhi gitu ya, dia udah closing duluan, dan itu harus dilakukan oleh MC. Oke, untuk MC walaupun kelihatannya tidak terlalu urgent, tapi ini benar-benar penting banget. Kalian harus selektif dalam memilih MC ya. Pastikan MC-nya yang srek dengan kalian dan rame. Karena memori pernikahan itu 1 kali seumur hidup, kalian tidak akan bisa melupakannya gitu. Kalau misalnya pengalamannya seperti aku ya nangis-nangisan ya, bagaimana yang diingat ya itu. Kalau misalnya pernikahannya rame kan seru ya, seumur hidup akan dikenangnya ya pernikahanku seru gitu. Oke, lanjut poin ke-8, level 2, yaitu foto dan video. Untuk foto dan video itu sebetulnya bisa pisah vendor, tapi aku akan bahas berbarengan aja karena poinnya tidak berbeda jauh. Banyak banget teman-teman vendor-vendor foto dan video ini dengan khas yang berbeda-beda. Menentukan foto dan video itu benar-benar harus selera kalian ya. Cari yang benar-benar pas buat kalian dan sesuai dengan budget kalian. Hal yang perlu kalian tahu saat booking vendor ini adalah apa saja yang akan kalian dapat. Pertama, fasilitasnya apa aja, fotonya berapa lama saat hari H, fotonya apakah sudah dengan pre-wed atau tidak, fotonya sudah dengan acara tambahan seperti siraman pengajian atau belum, kalau misalnya belum tambahannya berapa, seperti itu ya. Yang kedua, berapa lama tim akan memproses foto kalian. Dan yang ketiga, hasil yang kalian dapat apa saja yang sudah dicetaknya, misalnya dalam bentuk koper kah, atau dalam bentuk album foto biasa kah, atau seperti apa. Apakah ada yang dicetak dengan ukuran besar atau tidak, itu harus kalian tanyakan juga. Kemudian kalian juga boleh banget untuk nanyain apakah video-video mentahannya atau foto mentahannya bisa kalian minta atau tidak. Itu tergantung kalian ya, biasanya sih boleh-boleh aja. Nah teman-teman, biasanya tim video dan foto itu udah punya paket sendiri-sendiri. Sama ya, semua vendor itu punya paket pastinya. Seperti yang udah aku mention tadi, apa sudah termasuk pre-wed atau belum, siraman atau belum, dan lain-lain. Itu kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Dan aku sarankan sebelum foto pre-wed ataupun hari H, kalian bisa membuat mood board dulu, pose-pose apa yang cocok kiranya untuk kalian, biar nanti waktunya pemotretan kalian tidak kebingungan. Jujur saat aku pre-wed, aku benar-benar kebingungan sih sama Lutfi. Untungnya tim Tosuka sangat kooperatif, dia ngasih arahan-arahan ke aku dan Lutfi yang begitu kakunya saat foto berdua, jadi fotonya tetap bagus.
Nah, perlu kalian ketahui juga dari vendor foto dan video adalah berapa banyak daya listrik yang mereka butuhkan saat hari H atau saat acara-acara tertentu. Misalnya saat pengajian siraman, itu kan mereka pasti bawa alat-alat yang ekstra seperti lighting gitu-gitu. Nanti tanyain aja, saya perlu loss listrik berapa watt. Kalau misalnya nikahnya di rumah, tanyakan juga berapa ya kira-kira akan bawa alat-alatnya. Takutnya nanti kalian ngelos listriknya nggak sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi pastikan kalian tahu juga kebutuhan listrik dari video dan fotografer itu berapa daya. Aku rasa dari foto dan video cukup aja, karena untuk pemilihan dan lain-lainnya itu selera kalian, benar-benar selera kalian ya. Lanjut ke poin 9 level kedua, yaitu musik entertainment. Vendor ini akan menambah syahdu suasana loh teman-teman. Jadi vibe-nya itu akan ditentukan oleh mereka. Vendornya itu banyak banget dan macam-macam banget. Ada yang genrenya musik pop, dangdut, indie, akustikan, band, orkestra. Itu tergantung, sekali lagi tergantung selera kalian dan budget kalian. Yang perlu kalian tahu dari mereka adalah listrik berapa ya, itu yang paling penting sih dari entertainment, karena biasanya mereka gede banget menggunakan daya listriknya sampai ke 3.000 atau 5.000, itu biasanya lebih juga bisa jadi kalau misalnya band akustikan kayak gitu-gitu mereka standarnya 3.000 sih ya, 3.000 watt. Tapi tanyain lagi aja biar pasti. Nah, tim musik ini biasanya bawa sound system sendiri, tapi kalian harus pastiin dulu gitu ya, karena ada beberapa yang memang sound systemnya tidak termasuk dari mereka. Jadi otomatis kalian harus sewa lagi untuk sound systemnya. Kemudian kalian juga harus tahu durasi mereka itu berapa jam, karena nggak semuanya itu akan mengikuti durasi kalian gitu ya. Misalnya biasanya kan kita start itu dari jam 10 untuk resepsi, 10, 11, 12, 13, 14 sampai jam 2 kan, berarti 4 jam kurang lebih. Tapi ada juga loh yang mereka mainnya itu harga sekian, misalnya itu per jam ada. Jangan sampai kalian salah sangka, oh misalnya kalian nanya-nanya vendor A, B, C. Vendor A itu harganya 3 juta, vendor B itu harganya 5 juta. Terus kalian pilih aja vendor A gitu ya, karena dengan asumsi oh vendor A itu lebih murah gitu ya. Setelah deal, mereka baru memberitahu bahwa ini kamu mau booking berapa jam gitu kan. Padahal kita udah di awal udah nyangka oh 3 juta itu untuk 4 jam, 3 juta itu untuk 4 jam, pasti kayak gitu kan, karena umumnya seperti itu. Tapi enggak teman-teman, ada beberapa vendor itu yang dia mainnya memang per jam gitu. Kalau misalnya kalian bilang yang A lebih murah karena 3 juta, kalian nganggapnya 4 jam, ternyata dia 1 jam 3 juta, itu kan jadi mahal banget gitu ya. Kalau misalnya dananya cukup sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dananya terbatas kan kalian seolah-olah rugi jadinya. Niatnya mau ambil yang lebih murah, ternyata dia lebih mahal. Bayangin aja 3 juta kalikan 4, berarti berapa tuh? 12 juta, lumayan kan? Sedangkan vendor yang B itu hanya 5 juta, udah 4 jam, lumayan ya, 7 juta. Itu pernah kejadian. Tapi ya bisa di cancel dengan negosiasi antara vendor, WO dan vendor tersebut. Kita secara profesional aja, ada kesalahan ya bisa lah kembali lagi uangnya gitu. Tapi kalau misalnya tanpa vendor, WO itu negosiasinya kayaknya agak sulit gitu ya. Pasti hangus, kalau namanya DP pasti hangus. Jadi aku sarankan kalian detail dulu nanyainnya, harga sekian untuk berapa jam ya, kalau nambah personil nambah berapa ya, gitu-gitu ya, harus sampai ke situ. Kemudian untuk tim entertainment ini sekarang lagi marak banget penjemputan pengantin dengan saksofon atau biola teman-teman. Kalau kalian lihat datang gitu ke teman-teman kalian yang nikah, oh dijemput pakai saksofon ya gitu pengantinnya. Nah itu biasanya dari tim musik ini, tim entertainment ini. Ini nggak diberikan cuma-cuma, melainkan kalian harus bayar.
Nggak ada yang gratis teman-teman, yang namanya jasa itu tidak ada yang gratis, sekalipun dengan teman sendiri ya, ingat. Jadi walaupun itu hanya menjemput pengantin dari gate masuk sampai ke pelaminan, tapi itu harus bayar, rata-rata bayarnya 500.000 untuk sekali jalan. Nah, selain saksofon aja, ada juga yang kolaborasi nih teman-teman. Kolaborasinya itu dengan tim adat. Jadi selain saksofon, ada juga yang nari tradisionalnya atau modernnya gitu-gitu. Itu biasanya nambahnya lebih ekstra lagi. Kalian harus hire tim adatnya terpisah, biasanya kayak gitu. Baru nanti kalian ngobrol ke tim entertainment bahwa aku juga pengen ada dijemput oleh saksofon, kayak gitu. Bayarnya berapa itu disesuaikan oleh tim adatnya atau tim entertainmentnya, jadi kalian bisa tanyakan aja. Untuk musik entertainment ini ada satu tips buat aku. Sebelum kalian memutuskan, kalian lihat dulu mereka seperti apa, kalian tanyain juga playlist mereka biasanya apa aja. Terus kalian juga buat playlist sendiri dengan pasangan, kira-kira musik apa aja yang akan kalian putarkan saat hari H nanti, karena itu akan membuat mood kalian lebih baik setelah banyak kekecewaan misalnya ya. Kayak aku kecewa nih, ada tamu yang sigar aku sampai aku menangis. Itu kecewa banget sampai aku nangis banget. Tapi karena musiknya enak, aku bisa enjoy lagi lah. Walaupun aku kesel banget kenapa papa aku nggak nyanyi. Oke, skip. Jadi kalian bisa masukin playlist kalian dan ngasihin playlist lagu kalian ke tim musik ya. Karena itu akan membantu banget mereka. Dan barangkali timnya tidak familiar dengan musiknya, mereka bisa latihan dulu. Cukup aku rasa untuk musik dan entertainment. Lanjut ke poin 10 level kedua, yaitu dari adat. Adat di sini maksudnya adalah prosesi ya, prosesi adatnya, bukan riasan dan lain-lain. Itu beda lagi, itu kalian sampaikan ke vendor masing-masing aja. Ini aku akan membahas tentang upacara adat yang gitu-gitunya, prosesi. Apakah itu prosesi setelah akad nikah ataupun prosesi penyambutan pengantin saat resepsi. Nah, ini kalian bisa disesuaikan loh. Jadi nggak harus akad resepsi full, misalnya akad resepsi full Sundaan, enggak. Kalian bisa request kombinasi akadnya Sunda atau Jawa, resepsinya Sunda atau Jawa, kayak gitu. Rata-rata untuk vendor adat ini sama kok, hanya berbeda di variasi kostum dan tariannya aja. Tapi tetap mereka juga punya paket-paket dari tim adat ini ya. Biasanya yang membedakan paket yang mereka punya adalah kostumnya, bisa request atau enggak gitu-gitu. Jumlah pemainnya, jumlah penarinya, dan musik. Kalau musiknya -1 atau pakai kaset atau pakai lagu dari HP gitu-gitu, itu akan lebih murah lagi daripada yang live music ya. Tapi biasanya lebih afdol kalau misalnya pemusiknya itu live, jadi benar-benar bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, untuk vendor adat yang perlu kalian ketahui, kalau misalnya kalian menggunakan prosesi adat Sunda, kalian harus tahu di akad itu biasanya setelah akad ada betot bakaka, ngasih punar, melem nyere, terus ngepes kendi, kayak gitu-gitu biasanya ada kan ya. Itu kalian bisa tanyakan udah termasuk atau belum, karena ada beberapa vendor yang dia menyediakan jasa prosesi setelah akad tapi tidak menyediakan nasi punar dan bakakaknya. Kalau begitu berarti kalian harus request lagi ke tim catering atau ke rekanan kalian untuk membuat nasi punar dan bakakak. Kalau misalnya Jawaan saat resepsi, misalnya cucuk lampah gitu ya, kalian tanyakan juga kembar mayangnya sudah termasuk atau belum. Dan aku tegaskan kalau uang saweran itu tidak disediakan oleh tim adat teman-teman, itu disediakan oleh kalian, oleh keluarga. Seperti kepercayaan kanyut kunang, itu biasanya kalau misalnya yang menikahkan orang tuanya anak bontot gitu ya, anak bungsu, biasanya kan ada lempar kanyut kunang. Nah, itu nggak disediakan sama tim adat, tapi tetap oleh keluarga. Jadi kanyut kunangnya biasanya beli ke tukang rampe.
beli sendiri gitu ya, nggak dibeliin sama tim adat. Jadi kalian yang beli sendiri, kalian masukkan uangnya sendiri, nanti dilepas juga sama sendiri. Begitupun sama koin-koin receh kayak gitu-gitu, itu semua kalian. Kalau misalnya mau dibulat-bulat, dilucu-lucu, itu kalian yang nyiapin, bukan mereka. Itu aja untuk tim adat. Itu pelengkap sih ya, tapi kayaknya kalau di Sunda wajib ada. Tapi tergantung kalian juga. Lanjut ke poin 11, level kedua, yaitu undangan. Undangan ini harus hati-hati banget. Hati-hatinya bukan karena apa-apa, tapi dalam hal penyebarannya. Seperti yang udah aku mention tadi di catering, kita niat hati sih ngundangin satu grup gitu ya. Berarti kita ngitungnya satu aja. Tapi ternyata dalam satu grup itu 10 orang yang datang. Nah, itu teman-teman yang aku bilang hati-hati. Sekarang musim banget undangan digital, itu praktis banget tanpa perlu cetak gitu ya label nama. Itu aku kan masih ya, zaman aku masih pakai label-labelan gitu. Ada sih udah undangan digital, tapi aku enggan aja untuk pakai, nggak tahu kenapa. Meskipun praktis, undangan digital itu bisa jadi bumerang buat kalian kalau kalian nggak hati-hati ngirimnya. Enak aja kirim ke banyak grup gitu kan, gampang, tinggal share. Apalagi orang tua kita tuh biasanya nggak hati-hati, kirim ke grup. Oh, udah ngirim ke 10 grup, itu berarti 10 kali 5 lah ibaratnya ya, yang akan datang misalnya dari satu grup. Udah berapa tuh? Udah 50 kan, lumayan. Padahal kalian cuman 10 grup gitu. Nah, kalau misalnya undangan digital, pastikan kalian list siapa aja yang akan kalian undang. Pokoknya hati-hati untuk penyebaran undangan, karena ngaruhnya akan ke catering. Kalau misalnya undangannya terkontrol sesuai dengan yang disampaikan, itu biasanya aman. Tapi kalau misalnya undangannya tidak terkontrol, itu yang bahaya. Akhirnya selesai juga pembahasan tentang persiapan pernikahan level 2 menurut aku. Panjang banget kalau digabungin, kurang lebih bisa 1 jam. Tapi secara keseluruhan ini vendor yang besar-besar ya. Kalian bisa booking berdasarkan yang kalian mau aja dulu. Misalnya kalian pengen bookingnya MUA dulu, musik dulu, itu boleh. Aku tekankan poin-poin yang aku gunakan bukan untuk mewajibkan kalian pilih dari A, B, C, 1, 2, 3 dulu gitu ya, bukan urutan. Itu hanya memudahkan aku aja dalam penyampaian dan biar akunya cepet inget. Jadi untuk urutan mana dulu yang kalian booking itu disesuaikan aja dengan kondisi kalian. Tapi pesan aku, kalian harus sabar-sabar dalam memilih vendor, jangan terburu-buru. Jangan juga tergiur dengan harga yang lebih murah. Yang pasti kalian harus bisa tahu dulu, harus pastikan dulu bahwa vendornya amanah atau tidak. Karena banyak banget vendor-vendor palsu di luaran sana yang memanfaatkan kesempatan dalam pernikahan ini. Teman-teman, ada beberapa daerah yang masih menggunakan sistem zaman dulu ya. Jadi seperti misalnya Cianjur, itu banyak banget salon-salon yang udah menyediakan full paket gitu ya. Dari mereka, mulai dari make upnya, busananya, adatnya, entertainment, MC, dan lain-lain. Pokoknya udah komplit dari mereka. Itu kalian bisa tanyain aja vendornya siapa aja, apakah bisa request atau enggak. Kalau misalnya enggak, itu tergantung kalian mau diambil atau enggak. Tapi kurang lebih detail-detail dari vendor akan seperti itu, sama aja. Intinya, semakin banyak vendor, semakin banyak juga hati dan pikiran kalian yang harus ekstra mengurus atau mengontrol vendor-vendor tersebut. Semangat terus, pokoknya ngurus pernikahan itu harus ikhlas, harus legowo, jaga mood, jaga pikiran, jaga kesehatan juga. Semoga lancar selalu segala urusannya ya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.